Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, kapanpun ya teman-teman sedang mendengarkan video ini. Langsung saja. Nah, ini video adalah tentang penjelasan untuk materi pertemuan ke-11 pengantar akuntansi ya teman-teman. Nah, jadi setelah kemarin di pertemuan ke-9 dan 10 kita sudah sekilas membahas tentang perusahaan dagang dan dasar-dasarnya. Nah, di pertemuan ke-11 dan 12 ini nanti kita mulai masuk pada bagaimana pengelolaan atau bagaimana sistem untuk persediaan barang dagangan. Nah, sebagai pengantar, persediaan barang dagangan itu merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan dan tujuannya adalah untuk dijual kembali. Jadi perbedaannya dengan perlengkapan itu adalah kalau perlengkapan itu untuk sebagai penunjang operasional perusahaan saja. Tapi kalau dia itu persediaan barang dagangan, dia dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman sudah paham ya untuk perbedaannya. Mungkin saya beri contoh ya. Saya beri contoh misalnya perusahaan itu membeli alat tulis yang tujuannya untuk tujuannya untuk administrasi kantor ya, atau untuk ngeprint misalnya dokumen penting atau buat menulis. Nah, itu masuknya ke dalam persediaan perlengkapan ya, atau ATK. Tapi kalau perusahaan itu seperti kayak toko merah gitu ya, yang dimana dia adalah toko yang berjualan alat tulis, jadi dia membeli alat tulis ini untuk dijual. Nah, itu masuknya nanti bukan ke akun persediaan perlengkapan, tapi masuknya ke akun persediaan barang dagangan ya, barang dagangan kalau dia tujuannya adalah untuk dijual kembali. Nah, secara sistemnya sebenarnya ada dua sistem di sini. Ada sistem perpetual dan ada sistem periodik ya teman-teman. Nah, ini sebelum ke sana ini ada pengelolaan fisik persediaan, teman-teman bisa baca sendiri saja ya, ini mudah dimengerti. Nah, untuk yang sekarang ini kita fokusnya adalah pada materi untuk yang sistem perpetual dulu nih. Nah, untuk materi yang sistem perpetual ini kita mulai dengan definisinya ya. Jadi kalau teman-teman itu menggunakan sistem perpetual ya, ini adalah sistem yang pertama, sementara periodik adalah sistem yang kedua. Itu teman-teman harus selalu membuat catatan ya kalau perpetual. Jadi setiap kali ada transaksi yang berkaitan dengan persediaan, maka akan langsung dicatat ke dalam akun persediaan di sini. Ya. Sementara kalau yang periodik itu tidak langsung dicatat, alias dia dicatat cuma tidak langsung masuk ke akun persediaan. Nah, itu nanti teman-teman bisa simak videonya di pertemuan ke yang 12 untuk yang sistem periodik. Nah, kemudian terkait dengan penilaian persediaannya, baik menggunakan periodik maupun perpetual, itu ada 3 penilaian atau 3 metode. Yang pertama disebut dengan FIFO atau first in first out, atau MPKP ya teman-teman, masuk pertama keluar pertama. Atau yang kedua namanya itu LIFO, kalau LIFO itu masuk terakhir keluar pertama, atau metode rata-rata atau average. Nah, gampangnya kalau yang FIFO ini
barang yang teman-teman beli lebih awal itu akan dikeluarkan lebih dulu atau akan dijual lebih dulu. Nah, ini banyak diterapkan ya di terutama untuk yang barang mudah basi nih, kayak yang jualannya makanan. Nah, itu bagus kalau menggunakan FIFO atau first in first out. Jadi yang kadaluarsanya lebih cepat nanti harus dijual lebih awal gitu, karena dia dibelinya lebih awal gitu. Kalau LIFO sebenarnya sekarang sudah jarang digunakan ya, karena ini agak susah ya, karena kan takutnya yang dibeli pertama ternyata malah nggak dijual-jual dulu gitu, dan pada akhirnya mungkin suatu saat itu barang sudah bisa jadi sudah tidak pada eranya atau sudah expired lebih awal gitu. Nah, kalau yang rata-rata atau average ini dia tidak memandang siapa yang masuk lebih awal. Jadi di sini ada barang masuk ke gudang jadi satu, dicampur gitu ya. Lalu nanti dia tidak mengurutkan mana yang akan dijual lebih dulu. Jadi dia langsung jual, ambil random aja gitu, tidak mencari tahu mana yang masuk pertama atau mana yang masuk lebih lama gitu. Oke, biar lebih paham mungkin kita langsung ke contoh soalnya teman-teman. Di sini ada transaksi yang terjadi pada UD Harapan Indah. Ada beberapa transaksi dari 2 Januari hingga 10 Desember. Nah, di sini ada persediaan awalnya, artinya perusahaan ini sudah bergerak dari periode sebelumnya ya, berarti sebelum 2019, karena sudah punya persediaan awal. Beda kalau ini adalah perusahaan pertama kali berdiri, pasti tidak punya persediaan awal. Dengan harga berikut ya transaksinya ya. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk menghitung nilai persediaan akhir menggunakan FIFO, LIFO, dan average, dan menghitung harga pokok penjualan serta laba kotornya. Nah, kita mulai dengan yang sistem perpetual dengan metode FIFO dulu. Ya, tadi saya katakan kalau FIFO itu adalah yang masuk pertama akan dijual lebih dulu. Nah, mula-mula kita urutkan berdasarkan tanggalnya ya. Di sini tanggal 2 Januari adalah persediaan awal. Maka kita langsung tulis ke bagian saldo ya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu untuk penghitungannya itu. Di sini teman-teman dibantu dengan tabel. Tabelnya ada tanggal, pembelian, HPP, dan persediaan atau saldonya. Yang masing-masing kolomnya itu terdiri dari unit, harga per unit, dan totalnya. Nah, 2 Januari persediaan awalnya 200, harganya 9.000. Maka harga 9.000 kita masukkan di harga ya, harga per unit 9.000. Terus totalnya berarti 200 dikali dengan 9.000, ketemunya sama dengan 1.800.000 gitu. Kemudian transaksi yang kedua ada pembelian 300 unit. Karena pembelian, maka masuknya ke bagian pembelian. Nah, kita masukin aja nih 300, harganya 10.000 ya, kita masukkan di sini sama dengan berarti 300 dikali 10.000 adalah 3 juta. Nah, kemudian di bagian saldo teman-teman perhatikan untuk yang saldo paling terakhir itu harganya sama atau tidak dengan harga yang terbaru. Karena di sini harganya tidak sama ya, sebelumnya 9.000 dan sekarang harganya 10.000, maka tidak boleh digabung. Jadi tetap ditulis masing-masing, yang 200 diturunin dan yang 300 tulis di bawahnya. Ya, jadi tidak boleh digabung karena harganya tidak sama. Kalau harganya sama, teman-teman boleh menggabungkannya, tapi kalau harganya nggak sama itu nggak boleh. Terus kemudian 5 April transaksinya penjualan. Nah, karena penjualan maka masuknya itu adalah ke bagian yang HPP ya, atau harga pokok penjualan.
Nah, penjualannya 200 unit. Yang tertera di sini adalah harga jualnya, teman-teman. Ini harga jualnya 15.000. Nah, yang kita masukkan di harga pokok penjualan itu adalah bukan sesuai dengan harga jualnya. Tapi yang kita masukin itu adalah berapa sih HPP barang yang terjual itu, alias berapa harga belinya dulu ketika teman-teman membeli barang yang terjual tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, disinilah peran FIFO itu mulai kita gunakan ya. Karena ini FIFO, jadi kalau teman-teman mau menjual, ambil saldo yang paling atas dulu, atau yang paling pertama kali dibeli ya. Karena ini jualnya 200, dan ternyata di paling atas ada saldo 200, berarti ini cukup ya, cukup untuk memenuhi penjualan 200 unit ini. Nah, kita ambilkan 200 yang dengan harga 9.000. Karena ini FIFO, jadi kita ambilkan dari yang atas dulu. Nah, harganya 9.000 berarti sama dengan di sini 1.800.000. Nah, sekarang saldonya hanya tersisa yang ini nih, yang 300. Karena yang 200-nya kan sudah terjual nih, udah habis. Berarti saldonya tinggal yang 300 dengan harga 10.000 ya, harga yang melekatnya 10.000. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau FIFO itu kita ngambilnya dari yang saldonya paling atas kalau mau menjual gitu. Oke, nanti dilanjutkan sampai bawah ya. Jadi diingat kalau pembelian bisa langsung ambil harga dari soal, tapi kalau penjualan ambil harganya adalah dari kolom sebelahnya di saldo ya, dan diurutkan dari paling atas kalau FIFO. Nah, sekarang saya tunjukkan kalau yang LIFO ya. Nanti teman-teman bisa lanjutkan sendiri ya ke bawah, ini sama kok caranya. Ya, yang LIFO ini berarti tadi pas mau menjual itu, kalau LIFO itu kan diambilkannya dari yang paling bawah ya, karena yang terakhir kali masuk. Nah, karena LIFO itu last in first out, jadi yang terakhir kali masuk dijual lebih awal. Ketika teman-teman itu mau menjual 200 unit ya, tadi ya mau menjualnya 200 unit. Nah, kalian ambilnya itu adalah dari yang paling bawahnya dulu. Dari yang saldo paling bawah atau yang terakhir kali masuk, harganya kan 10.000. Nah, teman-teman ambil yang paling bawah, berarti 200 kali 10.000 sama dengan 2 juta. Terus bagaimana dengan saldonya sekarang? Ya, kita turunkan aja. Yang 200 ini kan belum terpakai sama sekali. Kita tulis lagi. Terus yang 300 ini sudah dikurangi 200. Berarti sekarang saldonya tinggal yang 300 tinggal 100 ya, teman-teman. Nah, gitu. Jadi yang 300-nya sekarang sisa 100, yang 200-nya tetap dengan harga masing-masing yang menyertainya. Seperti itu. Nah, bedanya itu ya, teman-teman. Kalau FIFO ambil paling atas, kalau LIFO ambil paling bawah. Tapi cara mencatat di tabel ini mirip-mirip untuk yang FIFO dan LIFO. Nah, yang berbeda itu adalah yang average atau yang metode yang ketiga ya, metode rata-rata. Nah, karena metode rata-rata itu langsung digabungkan, jadi ketika ada pembelian, harganya itu langsung dibuat harga yang baru dengan harga rata-ratanya. Misalnya nih, awalnya punya saldo cuma 200 dengan harga 9.000 gitu kan. Terus sekarang masuk lagi 300 dengan harga 10.000 per unitnya. Maka sekarang caranya adalah tulis dulu di bagian unitnya ya. Di sini dapatnya itu dari
200 ini ditambah dengan 300. Kemudian teman-teman tuliskan di bagian unit. Nih ya, ini adalah langkah yang pertama. Dan langkah yang kedua adalah hitung totalnya dulu. Nah, berarti dari ini 1,8 yaitu 800 ditambah dengan 3 juta. Ya, ketemunya 4.800.000. Nah, ini kalian tuliskan dulu di bagian total harga. Nah, kemudian baru bagian tengah atau harga per unit teman-teman hitung. Berarti di sini harga per unitnya itu sama dengan total harga dibagi dengan unit ya. Berarti 4.800.000 teman-teman bagi dengan 500 unit. Nah, dari sinilah baru ketemu harga per unit yang baru menjadi 9.600 per unit. Nah, inilah yang bisa teman-teman tulis di bagian tengah di sini. Jadi ini adalah langkah yang ketiga ya. Nah, oke, saya ulangi ya tadi ya. Pertama teman-teman cari harga total unitnya dulu, kemudian total harganya, baru harga per unitnya berapa. Tuh. Nah, itu perbedaannya kalau yang average. Nah, ini lebih repot di awal, tapi ketika teman-teman menjual itu tidak repot karena langsung aja menjual 200 ya tulis aja 200 dengan harga yang baru ini. Nah, harga yang baru ini kan 9.600. Berarti sekarang harga per unitnya itu menjadi 9.600 ya. Nah, di sini menjadi 9.600, ketemunya adalah 1.920.000. Gitu. Nah, nanti ke bawah sama. Nah, itu tadi buat yang soal yang pertama ya, untuk yang menghitung nilai persediaan akhir dengan 3 metode tadi, ada FIFO, LIFO, dan rata-rata. Nah, terus gimana kalau teman-teman diminta untuk mencari laba kotornya dan menghitung total harga pokok penjualannya? Kalau yang menghitung harga pokok penjualan sih sebenarnya sudah ada di tabel ya. Di tabel ini kan ada kolom harga pokok penjualan. Nah, itu tinggal dijumlah aja ke bawah. Nih misalnya yang FIFO ini bisa kalian jumlahkan ya. Nanti akan ketemu jumlah HPP-nya itu berapa. Nah, terus HPP ini digunakan untuk perhitungan laba kotor. Ya, untuk mencari laba kotornya berarti ini kalian hitung dulu HPP ya. Ini tabel ini memudahkan atau membantu teman-teman dalam identifikasi, atau langsung aja cari di tabel kolom yang paling bawah di sini ya, perhitungan jumlahnya itu juga sama aja. Ya, untuk yang FIFO tadi dapatnya 7 juta, yang LIFO 7,5,
dan rata-rata 7176. Nah, kalau mau dicari satu persatu sih caranya itu seperti ini nih. Ada persediaan awal, kemudian ditambah dengan pembelian, itu ketemu namanya BTUD ya. Di sini ada BTUD, kemudian BTUD dikurangi dengan persediaan akhir, itu ketemu yang namanya harga pokok penjualan. Nah, terus untuk mencari laba kotor itu kan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Laba kotor itu rumusnya adalah penjualan dikurangin HPP. Berarti sekarang teman-teman harus mencari total penjualannya. Nah, kalau total penjualan ini nggak bisa dicari dari tabel, karena kan yang di tabel itu kan menggunakannya harga belinya ya, atau harga pokoknya. Nah, kalau penjualan ada di soal tadi kan, per soal itu kan ada harga masing-masingnya ya di sini. Nih kayak penjualan yang 200 harganya 15.000, yang penjualan 100 harganya 15.000. Ada penjualan 200 lagi dengan harga 17 dan 200 dengan harga 18.000. Nah, ini kalian hitung masing-masing. Ya, masukin aja tuh di tabel tadi perhitungan penjualan. Nih, tadi tanggal 5 tuh harga unitnya 200 kali 15, yang ini 15, ini juga ini 17 dan ini 18. Nah, kita kalikan baru ketemu total harganya ya. Dari misalnya 200 kali 15.000 berarti total harganya menjadi 3 juta. Nah, setelah itu teman-teman jumlahkan. Dijumlah di sini ketemunya adalah 11.500.000. Nah, kalau masing-masing sudah ketemu nih, tadi penjualan udah kita hitung dengan total 11.500 dan HPP sudah kita hitung juga, berarti kita bisa mencari laba kotornya. Nah, laba kotor di sini rumusnya tadi penjualan dikurangi HPP. Penjualannya sama semua ya, harganya sama semua 11.500, tapi HPP-nya itu beda-beda. Jadi di sini kesimpulannya si metode itu menentukan nilainya. Ya, jadi beda metode maka hasilnya pun akan berbeda. Misalnya kalau yang Vivo ternyata dia menghasilkan laba kotor 4.500.000, kalau yang Livo 4 juta, sementara yang rata-rata ada 324.000. Nah, yang paling sering digunakan ya kalau teman-teman tanya itu adalah yang Vivo, karena dia lebih representatif dan seperti yang saya bilang di awal tadi ya, untuk mencegah adanya barang expired maupun barang-barang yang sudah tidak pada masanya atau ketinggalan zaman ya. Mungkin kalau kayak trennya sekarang ini tapi kita simpan dulu dan belum kita jual, nah itu kan bisa jadi pas kita keluarkan barangnya ternyata sudah tidak trennya lagi gitu. Tapi teman-teman mau menggunakan kedua metode yang lainnya juga tidak masalah. Nah, kemudian sebagai tambahan di sini ada jurnal ya, karena tadi saya sampaikan di awal kalau sistem perpetual itu semuanya langsung dicatat di dalam akun yang namanya persediaan. Ya, jadi ketika ada pembelian ya teman-teman langsung menuliskannya ke akun persediaannya bertambah, kemudian kreditnya bisa berupa utang kalau masih kredit atau kas kalau teman-teman membelinya secara tunai. Kemudian untuk mencatat penjualan itu terdiri dari 2 jurnal. Jurnal yang pertama untuk mencatat harga jual dan jurnal yang kedua untuk mencatat harga pokok penjualannya. Nah, yang pertama piutang usaha atau kas ya. Kalau teman-teman secara tunai berarti kas. Kalau penjualannya secara non tunai berarti piutang, kreditnya penjualan. Dan yang kedua adalah mencatat HPP. Nah, ini ngambilnya dari yang tabel itu. Nah, jurnalnya ada HPP pada debit dan kreditnya persediaan, karena
persediaannya berkurang gitu. Nah, barangkali itu saja ya, nanti kita sambung lagi di sesi diskusi. Jadi silakan teman-teman simak dulu yang ini, kemudian bila ada yang kurang paham boleh ditanyakan di sesi diskusi kita. Oke, terima kasih semuanya.